Halo Sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News pada edisi bulan September ini. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Wulan. Dan saya Gita Bena akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dari Gedung Mina Bahari 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sahabat Bahari, inilah KKP News selengkapnya. Mengawali informasi pertama, kedatangan Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertujuan untuk melihat kesiapan program penangkapan ikan terukur di Tual, Provinsi Maluku. Program ini diinisiasi KKP untuk menjawab keresahan penangkapan sumber daya ikan yang berlebihan atau overfishing di Laut Indonesia. Selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Menteri Trenggono mendampingi Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada Rabu 15 September 2022. Kunjungan ini bertujuan meninjau kesiapan sarana-prasarana dalam pengimplementasian kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Salah satu sarananya adalah timbangan elektronik atau online, yang akan mempermudah proses inventarisasi data perikanan menjadi lebih akurat. Presiden Jokowi menyambut baik kebijakan penangkapan ikan terukur dan berpesan agar seluruh jajaran KKP mengawal dan memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir secara luas. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menghindari terjadinya overfishing dan menjaga kesehatan ekologi. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi bersama Menteri Trenggono juga berdialog dengan para nelayan di Tual. Menteri Trenggono menyampaikan bahwa timbangan elektronik akan dioperasikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. PPN Tual menjadi salah satu lokasi percontohan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pemungutan pendapatan negara bukan pajak pasca produksi. Menteri Trenggono juga menjelaskan manfaat dari penggunaan timbangan elektronik, yaitu mempunyai tingkat error yang kecil sehingga data timbangan ikan hasil tangkapan bersifat representatif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keunggulan lainnya, data dapat terkirim secara real-time sehingga dapat langsung diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator. Dalam kunjungan ini, Menteri Trenggono bersama Presiden Jokowi juga meninjau fasilitas cold storage dan hasil panen budidaya rumput laut dari wilayah Maluku. Diharapkan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat dan ekosistem laut terjaga kelestariannya. Berita selanjutnya, Sahabat Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan soft launching teknologi pengawasan laut terintegrasi atau Integrated Maritime Intelligence Platform di kantor pusat KKP akhir September lalu. Peluncuran ini menandai komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan program berbasis ekonomi biru untuk keberlanjutan ekosistem kelautan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Soft launching teknologi pengawasan terintegrasi atau Integrated Maritime Intelligence Platform dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan para menteri lainnya di Gedung Mina Bahari 1, Jakarta Pusat 28 September lalu. Integrated Maritime Intelligence Platform mengintegrasikan seluruh data dan informasi yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sekaligus menjadi pusat komando untuk merespons setiap kejadian di Laut Indonesia. Teknologi satelit ini memiliki 3 fitur utama, yaitu monitoring untuk memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis Vessel Monitoring System dan Automatic Identification System. Fitur dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta fitur alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center. Penyiapan Command Center sebagai mata kita secara langsung adalah pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, infrastruktur, data satelit, dan penyiapan sumber daya manusia serta sistem pengawasan. Untuk kedepannya akan semakin ditambah dan diperkuat fasilitas data satelit dalam mendukung pengawasan aktivitas pemanfaatan kota. Melalui platform Command Center ini, KKP akan dapat semakin mengoptimalkan perannya dalam menjawab tantangan
sektor kelautan dan perikanan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meyakini dukungan teknologi satelit terintegrasi yang digagas KKP sebagai solusi illegal fishing di perairan yurisdiksi Indonesia yang juga dapat meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dari sektor kelautan dan perikanan. Menurut saya luar biasa sekali dan tinggal kita sekarang eksekusinya ini nanti bagaimana kapal ini kan sudah bisa ketahuan di mana posisinya yang tadi illegal fishing segala macam ketahuan. Tinggal kita nanti akan menyiapkan kapal untuk mengejar kapal-kapal yang melakukan pelanggaran. Karena itu potensi penerimaan negara bisa 15 triliun dari sana. Dan saya kira dengan ikan dan sebagainya angka itu akan bisa berkembang sangat besar lagi. Jadi langkah yang diambil oleh KKP menurut saya luar biasa. Informasi selanjutnya, sahabat Bahari, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi terjamin aman bagi nelayan. Dan berikut informasi selengkapnya. Harga mudah kok solar kok sulit, gimana tuh Pak? Makanya aku kesini. Ini sama ada Pak Kapolda juga nih. Pak Kapolda sudah kita amankan. Nanti kita kawal di pom bensin juga ada anggota kita. Nggak usah takut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau stasiun pengisian bahan bakar minyak nelayan atau SPBN di TPI Tawang, Kendal, didampingi oleh Bupati Kendal Diko Gani Duto dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi pada awal September lalu. Pada kunjungannya, Menteri Trenggono meminta stok BBM bersubsidi untuk nelayan terjamin aman serta tepat sasaran, sehingga aktivitas melaut tidak terganggu. Setiap hari Bapak? Ini enggak ada. Ini pas pagi, hari Minggu. Bukanya jam berapa? Kalau Minggu sering tutup. Menteri Trenggono juga menyerap aspirasi dari nelayan setempat. Dia menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan di Indonesia. Selain itu, Menteri Trenggono meminta pihak kepolisian setempat melakukan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM bersubsidi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan penyaluran BBM agar benar-benar diterima oleh nelayan. Ada Pak Kapolda di samping saya yang selalu kontak saya terus. Tadi sudah janji ke saya untuk memilih wilayah lain, Pak Kapolda. Saya kira ini perlu diatur. Jadi tentu saya kira kalau di sana tidak ada, di Batang tidak ada, nanti Pak Dirjen juga sudah melakukan list ya, wilayah-wilayah mana saja yang SPBN-nya kosong, maka itu harus diisi. Dengan demikian dari pihak luar tidak ada yang bisa masuk sini. Sini diusahakan untuk betul-betul kepentingan nelayan yang ada di sini. Berita selanjutnya, sahabat Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas liarkan 50.000 ekor ikan di Kali Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KKP Antam November. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan kelestarian ekosistem di Kali Ciliwung. Selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Sekretaris Jenderal KKP Antam November melakukan pelepas liaran 50.000 ekor ikan di Kali Ciliwung, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 2 September 2022 lalu. Pelepas liaran 5 jenis ekor ikan tersebut diantaranya ikan torsoro, ikan mata merah, ikan nilem, ikan tawes, dan ikan bau. Dalam acara tersebut, Antam mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, dan ikan tersebut dapat tumbuh besar dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Pelestarian tersebut merupakan bagian dari acara Fisheries and Aquaculture Product Festival yang diusung Balai Riset Perikanan Budidaya. Selain kegiatan pelepas liaran ikan di Kali Ciliwung, Antam November juga meluncurkan vaksin Caprivac Hydro Galaxy untuk mendorong produktivitas perikanan budidaya. Vaksin Caprivac Hydro Galaxy merupakan vaksin inaktif kombinasi bakteri untuk mencegah penyakit Motil-Aeromonas septicemia dan Streptococcus pada ikan air tawar. Vaksin ini merupakan hasil kolaborasi antara BRB ATPP BRSDM KKP dengan PT Capri Farmindo Laboratory. Selain itu, sejumlah produk kelautan dan perikanan juga dipamerkan dalam kegiatan yang dihadiri oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.
Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah fokus pada 5 program ekonomi biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini menawarkan banyak peluang khususnya bagi para pelaku usaha rintisan atau startup dalam menjaga kesehatan ekologi dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan di Indonesia. 5 program ekonomi biru meliputi perluasan kawasan konservasi dengan target 30% dari wilayah perairan Indonesia, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dan pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan. Selanjutnya penataan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau kecil, serta pengelolaan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut. Program ekonomi biru mendapat sambutan yang baik dari para pelaku usaha, khususnya startup sektor kelautan dan perikanan, karena dinilai memberikan peluang untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Salah satu CEO startup Fishlog, Bayu Anggara, mengapresiasi rencana kebijakan penangkapan ikan terukur yang menjadi bagian dari program ekonomi biru KKP. Kebijakan ini menurutnya sejalan dengan Fishlog, di mana pihaknya melakukan digitalisasi cold storage di Indonesia menjadi terintegrasi. Uniknya ikan ini, ketika ikan ditransportasikan, itu bisa datang dari mana aja. Ikan dari Banyuwangi kita bisa bawa ke Jakarta, ikan dari Medan kita bisa bawa ke Surabaya gitu ya. Ikan dari Pontianak kita bisa bawa ke Jakarta gitu. Ikan dari Jawa Timur kita bisa bawa ke Ternate gitu. Nah, kita ada beberapa proyek juga. Artinya apa? Artinya ketika ikan kita tangkap di suatu daerah dan itu bisa dikonsumsi di daerah lain, data ini jadinya kurang bisa menunjukkan kestabilan ikan gitu ya. Itulah mengapa mungkin inisiasi yang bagus sekali diberikan, diinisiasi oleh Kementerian Kelautan, penangkapan terukur, supaya tahu nih ikan-ikan yang ditangkap di area tersebut itu bisa dicatat dan bisa dijadikan data area tersebut sehingga kita bisa nge-track gitu. Nah, ini langkah awal yang mungkin nanti bisa kita kolaborasikan. Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan bahwa potensi usaha bidang kelautan dan perikanan ini sangat besar. Ia pun berharap dengan adanya 5 program ekonomi biru bisa menjadi bahan bagi para pelaku usaha, khususnya startup, dalam meyakinkan investor untuk berinvestasi. Direktur Perbenihan Ditjen Perikanan Budidaya KKP Nono Hartono mengungkapkan peran teknologi digital sangat dibutuhkan untuk mendorong produktivitas dan kualitas hasil budidaya dalam negeri sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Untuk itulah peran startup menurutnya sangat penting dalam mendukung digitalisasi perikanan budidaya di Indonesia. Kita bergeser ke Semarang, sahabat Bahari. Menteri Sakti Wahyu Trenggono baru saja melakukan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan ilmu kelautan se-Indonesia di Universitas Diponegoro, Semarang. Di hadapan forum tersebut, Menteri Trenggono mengajak untuk menerapkan prinsip ekonomi biru dengan beberapa program prioritas KKP saat ini. Kita simak informasi selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja di Universitas Diponegoro sekaligus menjadi keynote speaker dalam acara Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Ilmu Kelautan Indonesia dan seminar nasional bertajuk Society 5.0 dan Ketahanan Bencana untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Menteri Trenggono mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk menjaga laut Indonesia agar berkelanjutan sekaligus memaparkan program prioritas KKP. Intinya adalah kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan di daerah. Jadi produksi perikanan di daerah Maluku maka harus dinikmati atau dia harus berkembang di Maluku. Kemudian tenaga kerja, penyiapan tenaga kerja juga harus ada di Maluku. Kemudian di Natuna juga demikian. Kemudian di selatan Jawa juga demikian. Yang selama ini semuanya melaut ke Arafura lalu kemudian dibawa ke Jawa, nantinya kita berharap melaut di Arafura, berhenti di Arafura, diproses di Arafura, dan kemudian diekspor dari Arafura. Dan sekarang sudah ada contoh dari Biak juga begitu. Saya lapor kepada Bapak Presiden untuk disiapkan ekspor langsung dari sana. Sekarang sudah 1 bulan 2 kali Garuda ke Jepang dari sana. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendukung adanya program ekonomi biru ini sebagai upaya transisi dari pembangunan berbasis daratan menuju pembangunan berbasis kelautan. Karena sebenarnya begitu dikalkulasi, kekayaan laut kita itu dahsyat.
Dan kalau itu kita bisa genjot, tentu dengan berbagai prasyarat ya, semua support untuk ya kita bermigrasi lah dari land base oriented kepada ocean base oriented. Masih dalam rangkaian kegiatan yang sama, Menteri Trenggono juga melakukan restocking 200.000 ekor benih ikan di Waduk Jatibarang, Semarang. Benih ikan terdiri dari ikan nilem, ikan tawes, dan ikan wader yang didatangkan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi dan Dinas Perikanan Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Menteri Trenggono juga menyerahkan total 350 paket gemar ikan kepada anak-anak, remaja, dan ibu hamil guna mencegah stunting pada masyarakat di sekitar Waduk Jatibarang. Selain itu, paket gemar ikan juga dibagikan kepada para perwakilan dekan selaku motor penggerak memasyarakatkan makan ikan. Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Diponegoro Profesor Yos Johan Utama. Informasi kali ini mengenai ikan hias. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong geliat perdagangan ikan hias air tawar seiring dengan tingginya produktivitas dan animo para penghobi di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya dengan aktif mendukung kontes maupun eksibisi yang digelar para penggiat ikan hias air tawar di Indonesia. Yuk kita simak berita selengkapnya. Inilah suasana penjurian turnamen ikan mas koki atau goldfish yang digelar IPB University di Racer Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gelaran bertajuk Aquafest 2022 ini diikuti puluhan pecinta goldfish yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa pada akhir September lalu. Racer Cibinong selama ini menjadi salah satu lokasi favorit menggelar kontes ataupun eksibisi ikan hias karena beragam fasilitas yang tersedia. Lokasinya yang strategis juga menjadi alasan para penggiat ikan hias yang berasal dari komunitas, pembudidaya, pelaku usaha, sampai mahasiswa memilih berkegiatan di tempat ini. Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Edwin Dwiana mengatakan, dukungan fasilitas diberikan KKP untuk meningkatkan geliat perdagangan ikan hias di Indonesia. Di samping dukungan regulasi untuk menjamin kualitas serta kemudahan ekspor ikan hias. Diakuinya, KKP menargetkan Indonesia naik peringkat sebagai negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia berada di urutan 5 dengan nilai ekspor pada semester 1 tahun 2022 mencapai 19,94 juta US dollar. Untuk yang pasar global, kita tahu bahwa perdagangan ikan hias itu memang sampai saat ini cukup tinggi ya, karena memang demand besar sampai saat ini pun untuk perdagangan terus meningkat. Kalau kami melihat bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu naik sekitar 1,6% untuk ikan hias secara global, dan Indonesia sendiri sampai saat ini memang untuk ekspornya masih didominasi ikan hias air tawar sekitar 80% atau menyumbang sekitar 7 juta US dollar. Jadi memang potensi masih bisa terus didorong. Aktor yang juga penghobi ikan hias, Luki Hakim, memuji fasilitas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung geliat perdagangan ikan hias di Indonesia. Dia juga optimis ikan hias Indonesia mampu bersaing di taraf internasional. Ikan-ikan kontesnya luar biasa, kualitasnya secara umum keren semua. Banyak kan yang lokal pun ternyata udah nggak kalah sama impor. Nah ini berarti menunjukkan bahwa grade para pehobi, khususnya para breeder di sini sudah naik kelas lah menurut saya secara umum ya. Jadi udah nggak malu-maluin. Kalau dulu kan ketika kita kontes tingkat nasional terus ada barang impor datang, kelihatan banget disparitasnya itu jauh gitu. Kalau sekarang udah enggak menurut saya, walaupun ini di kacamata awam ya, saya bukan seorang juri juga. Dan penyelenggaraan yang di Aquafest ini juga keren karena bareng bersama teman-teman mahasiswa dari IPB juga. Terus tempatnya sangat mumpuni gitu. Mengoleksi ikan hias memang cocok banget ya untuk menyalurkan hobi kita. Kalau kamu punya hobi apa nih? Kalau aku hobinya bikin karya jurnalistik, Wulan. Jadi aku tuh suka banget nulis tentang fenomena alam yang sedang update gitu.
Pas banget nih, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini kembali menggelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari bertemakan Lautan Peluang Baru bersama Ekonomi Biru. Karya jurnalistik ini yang akan diperlombakan diantaranya karya jurnalistik online, karya jurnalistik cetak, karya jurnalistik foto, dan karya jurnalistik video televisi. Wah, seru banget ya. Itu kapan batas pengumpulan karyanya tuh, Wulan? Nah, batas pengumpulan karya akan berakhir pada 10 Desember 2022. Jadi kamu dan Sahabat Bahari harus segera daftar karyanya ya. Pastinya dong, Wulan. Aku kayaknya nggak mau banget nih ketinggalan untuk ikutan Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2022. Nah, Sahabat Bahari, berita tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi September 2022 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, layanan IndiHome, dan layanan YouTube channel kami. Saya Wulan dan saya Gita Bena beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.